Shalom Bapak Ibu Saudara, Shalom, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan terus mari kita mau siapkan hati ini, roh ini hanya untuk menyembah Dia yang kudus. Sebab Dia Allah yang setia, yang sepakat katakan amin. Dia yang setia 2000 tahun yang lalu berikan nyawanya bagimu dan bagiku. Sampai hari ini, sampai selama-lamanya kasih-Nya tidak berubah bagi engkau dan saya. Beri yang terbaik lewat pujianmu, beri yang terbaik lewat kasih dan mazmurmu pagi ini. Kita sukakan hati Bapa dengan segala pujian kita. Sama-sama segenap hati, segenap jiwa, segenap roh dan segenap kekuatanmu. Sama-sama angkat pujian ini segenap hati kita. Mari sama-sama katakan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Bapa buat segenap kasih-Mu dan segenap cinta-Mu bagi kami Allah. Ini pujian kami persembahkan. Kami persembahkan hanya demi hormat nama Engkau yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar, dan kasih-Mu pula yang memulihkan kami. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala
segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Mari segenap hati kita, segenap kekuatan kita, angkat suaramu, angkat pujianmu, katakan apakah ku balas haleluya. segenap hatiku Menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Saya rindu kita mau bangkit berdiri bersama-sama dan siapkan hatimu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, Sekali lagi jemaat saja katakan, bersyukur padamu. jemaat saja, dengan apa akan ku balas. Mari pelan-pelan angkat kedua tanganmu, naikkan syukurmu hanya bagi Allah yang kudus. Kasih yang Dia berikan bagi engkau tidak berkesudahan dan tak akan pernah berkesudahan. Dengan apa akan ku balas? Terima kasih Tuhan. Segala kebaikan, Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, Ku bersyukur padamu selamanya. Seringkali kita salah mengerti akan kasih Bapa. Kita salah paham akan kasih dan cintanya. Seringkali kita mengukur cintanya hanya dengan parameter kita, mindset kita, pikiran kita. Kita mengukur berkat Tuhan, kasih Tuhan hanya dengan materi yang kita butuhkan. Sekalipun sejatinya jauh lebih besar Dia sudah berikan bagimu dan bagiku. Ketika hari ini penjenengan dan saya hadir di tempat ini dengan badan yang bugar, badan yang sehat, itu kasih Tuhan yang sungguh ajaib yang Dia berikan bagi engkau. Ketika nafas masih ada di dalam hidupmu, kita bisa menikmati cinta Tuhan. Mari mulai perbaiki mindset kita, perbaiki pola pikir kita, dengan terus mengucap syukur dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Apapun bentuk cintanya bagimu dan saya, sebab rancangannya adalah rancangan yang terbaik. Dia tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat bagimu. Kasihnya adalah ya dan amin yang tak pernah berkesudahan. Tetap berpegang teguh kepada kasihnya. Jangan pernah tinggalkan namanya yang ajaib,
Jangan pernah tinggalkan pengharapanmu kepada Allah yang lain, kepada ilah yang lain, pada sesembahan yang lain. Bawa pengharapanmu kepada Allah yang benar. Namanya Tuhan, namanya Kristus Yesus yang sudah menyatakan dirinya turun ke atas muka bumi ini sebagai manusia untuk menembus segala dosa-dosamu. Pagi ini naikkan syukurmu, pagi ini naikkan ucapan syukurmu. Terus sembah, terus sembah. Haleluya. Kami umat-Mu menyembah. Dengan segenap rindu hatimu, segenap cinta hatimu, angkat suaramu, angkat hatimu, angkat mazmurmu bagi Dia. Terus menyembah, terus menyembah. Haleluya. Oh, haleluya. Sekenaralaya Shikinaralabaya Shiri. Haleluya. Beri kami kekuatan yang terus baru, kekuatan yang terus baru, yang pulihkan kami, yang segarkan kami. Harabababa sekenaralamala sekenaralaya. Takkan pernah selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa. Mari angkat tanganmu tinggi dan katakan, yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah
syukurku. Ini sekali lagi bersama-sama, lebih lagi segenap hatimu. Haleluya. Takkan pernah ku bawa yang terbaik Bapa, hidup kami, roh kami, sebagai ibadah kami yang sejati di hadapan tatamu Yesusku. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku, mengalir di hatiku, mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Segenap kita yang ada di tempat ini, kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Berikan sorak-sorai lebih dahsyat lagi bagi Yesus kita. Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih buat kasih Engkau, buat pemulihan yang Tuhan sudah beri bagi kami. Terima kasih buat segala berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami, untuk kami terus melihat campur tangan Allah yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terus menyembah Engkau, memuji Engkau dengan segenap roh, jiwa dan tubuh kami. Segenap sukacita mari Tuhan Kau berikan, karuniakan bagi setiap kami. Demi nama Yesus Kristus yang hidup, sekalian kita yang sepakat, sama-sama kita aminkan dengan suara yang mantap. Amin. Sekali lagi, amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita dan tengok kanan kiri, muka belakangmu. Berikan tos salam yang paling baik. Tuhan Yesus memberkati engkau. Haleluya. Bersama-sama kita mau bersukacita karena kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Yesus Kristus namanya. Semua kita bertepuk tangan bersama-sama. Segala hormat syukur kami bagimu, yang Maha Kudus Yesus Tuhan. Sama-sama katakan, Kaulah Tuhan penebusku, bersamamu ku takkan goyah kerajaanmu. Datanglah di bumi. Yang percaya katakan bersama, Kaulah Tuhan penebusku, bersamamu ku takkan goyah kerajaanmu. Datanglah di bumi, sukacita sembah hanya bagimu di tahta yang kudus. Oh Yesus layak, Engkau layak selamanya. Yang percaya segenap hati. Terima kasih buat sukacitamu Bapa. Sama-sama katakan, Kau Tuhan penebusku, bersamamu ku takkan goyah kerajaanmu. Lagi ya, sekali lagi yang percaya katakan, Kaulah
Tuhan penebusku dengan mantap, dengan percaya. Yes, di bumi dan di surga, hey, sembah hanya bagimu. Di tahta yang kudus, Yesus Kristus namanya. Engkau layak. Lagi yang percaya, angkat tanganmu tinggi dan kita mau sembah Dia. Sembah. Oh Yesus, Engkau layak, layak dipuji, disembah, yeay, selamanya. Sembah hanya bagi Yesus. Engkau yang layak, layak. Lagi segenap hatimu, segenap kekuatanmu katakan, sembah Dia. Sembah, segenap umat di tempat ini sembah. Sembah Dia yang ajaib. Hirabasekena, Engkau yang layak, Engkau yang layak dipuji, disembah selamanya. Thanks God. Terima kasih buat kasih-Mu pagi ini, melimpah bagi kami Bapa. Sorak-sorai bagi Allah kita. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Siapkan hatimu, kita mau sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Untuk sebentar kita terima berkat-berkat firman-Nya. Dan terus nikmati kasih-Nya, nikmati cinta-Nya yang sungguh ajaib. Ajaib Tuhan. Kasih yang terindah, amin. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah
kasihku. Bersama-sama katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau Kita akan berdiri bersama-sama. Karya terbesar, kita berdiri bersama-sama, saudaraku. karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau kagumi. Karya terbesar Karya Tuhan. terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau Karya terbesar. Katakan dengan sepenuh hatimu, karya terbesar. terbesar dalam hidupku, Pengorbananmu Tuhan, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau kagumi. Yesus Engkau, Yesus Engkau, Kagumi. sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena karya penebusan Engkau di atas kayu salib, maka kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Karena firman-Mu berkata, tanpa penumpahan darah tidak akan ada pengampunan dosa. Dan kami percaya, terlalu amat yakin percaya bahwa kami sudah ditebus dengan darah Yesus. Dosa pikiran, dosa perkataan, dosa perbuatan kami Tuhan sudah terpaku di atas kayu salib 2000 tahun yang lampau. Dan hari ini Engkau terus memperbarui, membenarkan kehidupan setiap kami, hingga kami layak melayani Engkau, hingga kami layak untuk beribadah kepada Engkau, hingga kami layak untuk menerima segala berkat-berkat yang terbaik daripada Tuhan. Tidak saja kami selamat jiwa dan roh kami, tetapi kami juga mengalami Tuhan terobosan-terobosan yang baru yang terus Engkau berikan, anugerahkan buat kami. Di zaman yang semakin sukar, kami tetap percaya ada penyertaan Tuhan bagi setiap kehidupan kami yang akan membawa kami selalu pada jalan kemenangan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lewat kehidupan kami akan semakin banyak kesaksian dan semakin banyak jiwa-jiwa boleh kami persembahkan kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, ketika
ketika kami sudah menaikkan ucapan syukur, doa dan juga pujian penyembahan kami percaya juga Engkau akan memberkati kami lewat sabda kebenaran firman-Mu. Engkau akan tutup bungkus hamba-Mu Tuhan. Apapun yang sudah hamba-Mu persiapkan tidak ada artinya kalau Roh Kudus tidak bekerja. Dan berkata-katalah lewat bibir, mulut, lidah, hati hamba-Mu ini Tuhan, yang sederhana Engkau pakai untuk menjadi berkat Tuhan. Dan kami percaya firman tidak akan berlalu begitu saja. Kami akan kerjakan menjadi pelaku kebenaran firman dan akan menjadi kekuatan dan juga Tuhan suluh pelita bagi setiap langkah kaki kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan bersama. Semua yang percaya katakan bersama. Sekali lagi saudaraku, sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Sebelum duduk coba tengok kanan kiri muka belakang saudara, katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati ya. Silahkan duduk. Shalom. Belum semuanya, shalom. Ya, saya bersuka cita sekali ya, oleh anugerah Tuhan kita boleh ada hari ini. Dan tanpa terasa ya, kita sudah akan menutup bulan Juni ya. Dan kita minggu besok akan masuk di bulan Juli atau bulan ke-7. Kita bisa berkata Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Kalau 6 bulan, bahkan besok kita masuk ke bulan 7, Tuhan menolong kita, memberkati kita. Kita yakin percaya, tahun-tahun di depan pun berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan terus ada buat kita semua. Wah, yang amin 5 orang. Berkat Tuhan, penyertaan Tuhan terus ada buat kita semua ya, amin saudaraku. Nah, kita akan masuk di satu tema baru ya, di bulan ini ya. Kalau ini kita saat ini onsite ibadahnya bulan akhir bulan Juni, maka besok di YouTube itu akan tampilnya itu awal bulan ya. Jadi setiap awal bulan kita mengawali dengan satu tema yang baru. Kalau bulan Juni kita berbicara dan belajar tentang keluarga ya. Bagaimana keluarga yang rukun itu diberkati oleh Tuhan, maka di bulan Juli kita akan belajar dengan satu tema kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang pengajaran yang alkitabiah ya. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara kalau tanggal 21 Juni yang lalu Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo sudah mencabut ya yang namanya status pandemi COVID-19 ya, menjadi endemi ya. Karena itu bagi kita semua ya yang dulu punya kewajiban ibadah di dalam gedung gereja dengan bermasker, maka masker itu menjadi satu opsional, satu pilihan ya. Bapak Ibu Saudara bisa boleh memakai masker atau tidak. Tetapi saya menganjurkan, saya menasehatkan bagi Bapak Ibu Saudara ya yang mungkin mempunyai masalah kesehatan ya, mungkin batuk ya, atau mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang punya penyakit komorbid ya, penyakit bawaan dan sebagainya, maka kita harus sebaiknya tetap menjaga kesehatan kita ya. Apalagi kalau kita naik motor ya, bisa tetap maskernya dipakai ya. Dan kita terus berdoa, kita semuanya sehat oleh anugerah Tuhan, amin. Nah, baik, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dengan satu judul, yaitu kuasa dari pengajaran yang alkitabiah ya. Tema ini kita katakan bersama-sama, 2, 3, kuasa dari pengajaran yang alkitabiah ya. Kita akan baca lebih dulu di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 24 dan ayat yang ke-25 ya. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai dengan 25. Yuk kita baca sama-sama ya. Matius pasal yang ke-7 ayat 24 dan ayat yang ke-25 ya. Nanti di rumah Anda bisa baca satu perikop ini secara utuh ya, ayat 24 sampai dengan ayat 27 ya. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah 2 macam dasar ya. Nanti Bapak Ibu Saudara membaca ya di ayat 24 dan nanti 25-nya kita akan baca bersama-sama. Kita baca lebih dulu ayat yang ke-24-nya dan kemudian 25-nya kita baca sama-sama ya. Saudara baca 2, 3.
Ya, kita baca sama-sama ya, ayat 25. 2, 3. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Katakan ayat 25 ini sekali lagi, 2, 3. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab apa? Didirikan di atas batu, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, misi daripada gereja kita ini yaitu memberikan pengajaran yang alkitabiah. Jadi gereja kita ini punya satu tugas, punya satu misi, yaitu memberikan pengajaran yang alkitabiah. Pengajaran ya, khotbah-khotbah ya, renungan-renungan firman Tuhan yang selaras, yang cocok, yang sama ya, tidak menyimpang dengan isi Alkitab kita atau isi firman Tuhan. Sehingga jemaat atau sehingga orang-orang percaya yang mendengar dimanapun mereka berada, karena kita tidak saja secara onsite di tempat ini, tetapi juga melalui kanal YouTube, maka bisa didengar, bisa dilihat oleh orang-orang dimanapun mereka berada. Nah, mereka ini akan bertumbuh imannya, ya, dengan pengajaran-pengajaran yang sesuai dengan firman Tuhan itu. Bukan hanya imannya tumbuh, tetapi mereka juga mempunyai satu kehidupan berbuah lebat. Berbuah lebat dalam hubungannya dengan Tuhan dan juga berbuat lebat di dalam hubungannya dengan sesama. Jadi secara vertikal hidup orang itu tidak saja bertumbuh, tetapi berbuah dengan lebat ya kepada Tuhan ya, dan juga berbuah lebat untuk banyak orang ya. Dan saudaraku sekalian, kita belajar, kita mengerti bersama bahwa ketika pengajaran itu disampaikan tidak benar atau istilahnya tanpa pengajaran yang benar, maka kehidupan orang percaya, kehidupan anak-anak Tuhan itu akan menjadi Kristen-Kristen manja, Kristen-Kristen yang salah arah, Kristen-Kristen yang salah didik. Kemarin kita sudah belajar di tema keluarga bahwa kita sebagai orang tua punya peranan yang sangat penting ya di dalam pendidikan, di dalam kehidupan keluarga kita. Ya, karena yang namanya pembentukan karakter itu dimulai daripada keluarga kita. Demikian juga dalam kehidupan rohani, kehidupan berjemaat, orang-orang percaya. Ketika kita mengalami atau menerima pengajaran yang salah, pengajaran yang tidak benar, tidak sesuai dengan firman, pengajaran yang menyimpang, maka akan salah arahnya. Dan saudaraku sekalian, bukan saja salah arah, tetapi orang Kristen jadi orang Kristen yang mau enaknya saja. Berkatnya saja mau. Tetapi giliran masuk proses, ketika masa-masa kesusahan datang, masa-masa kesulitan itu datang, maka mereka akan dengan mudah sekali menjadi tawar hatinya. Ya, mereka saudaraku sekalian, kenapa terjadi seperti itu? Karena yang namanya ekspektasi, yang namanya impian, yang namanya harapan, yang namanya cita-cita, yang namanya juga saudaraku sekalian keinginan, itu dalam kenyataannya terkadang tidak sama dengan apa yang kita cita-citakan atau kita harapkan. Tetapi itulah yang namanya kehidupan. Dan saudaraku, kadang di dalam kehidupan ini kita harus terima apa-apa hal-hal yang kita ini tidak sukai, ya, yang kita tidak ingin, tapi itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan saudaraku sekalian, orang yang hanya diajar dengan hal-hal yang manis-manis saja, motivasi, berkat dan berkat, maka ketika dia menghadapi situasi yang tidak menyenangkan dalam hidupnya, dia dengan mudahnya bisa berkata, Tuhan, kenapa sih Tuhan itu kok tidak tepat janjinya? Kan firman Tuhan berkata kalau Tuhan itu akan membuat aku ini tidak hanya jadi ekor saja, tapi juga jadi kepala. Tapi kok faktanya, kenyataannya sampai sekarang aku ini jadi ekor terus. Ya, kapan jadi kepalanya? Ya, Tuhan kok kejem ya?
Aku ini punya hidup seperti ini, ya sakit ndak sembuh-sembuh dari dulu. Utangnya terus ada, ya. Hidupku terus susah. Nah, gimana Tuhan? Mana itu janjimu? Kamu kok kejem toh sama aku? Ya, kamu kok ndak peduli toh sama aku Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, orang-orang semacam ini yang tidak menerima ajaran yang sehat, dia tidak memiliki kehidupan yang melakukan kehidupannya sesuai dengan firman. Dengar firman sih, tapi keluar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tidak ada yang nyantol di kepalanya atau di hatinya. Sehingga apa? Hidupnya tidak berubah saudaraku. 10 tahun, 50 tahun, bahkan mungkin 70 tahun jadi Kristen ya seperti itu aja. Karena apa? Tidak ada sesuatu mengubah dalam hidupnya. Sebab apa saudaraku? Sebab dia biasa ya menerima ajaran-ajaran yang enak. Ajaran-ajaran yang membuat dia suka telinganya untuk mendengar. Nah, karena itu kita mau belajar hari ini. Ya, 1 bulan ini kita belajar. Bagaimana kita ini diajar oleh Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Bahwa pengajarannya itu mempunyai kuasa jika itu diajarkan sesuai dengan firman dan kita merespon, katakan merespon, bukan hanya terima tapi merespon, kita mentaatinya, kita melakukannya, mengerjakannya dalam hidup kita. Nah, mungkin Anda bertanya begini, Bu Evi, apa ada toh orang-orang yang punya dampak ya, punya akibat, efek, itu ketika menerima pengajaran yang tidak sehat ya, atau mungkin dia diajarkan yang enak-enak saja, atau mungkin dia tidak berespon melakukan kebenaran firman Tuhan, apa ada sih akibatnya itu membawa kehidupan seseorang itu menjadi salah, menjadi menyimpang. Oh, banyak sekali saudaraku. Ya, contoh-contohnya banyak sekali. Salah satu contoh atau mungkin beberapa contoh saya akan kasih sama saudara. Hari-hari ini ada satu fenomena yang saya dan saudara mau tidak mau harus akui ada. Orang Kristen harus percaya fenomena ini ada. Fenomena apa Bu Evi? Fenomena orang-orang Kristen cari yang namanya ke gereja ibadah itu sesuai dengan perasaannya, sesuai dengan moodnya. Misal begini saudaraku, kalau hari ini dia itu kepingin ya untuk dengar yang namanya musik yang bagus. Nah, worship leader atau mungkin praise worship ya, yang mungkin itu enak didengarnya dengan telinga kita. Ya, mungkin kita juga kepingin kemudian dengar yang mungkin tertata rapi atau mungkin istilahnya sekarang entertain, gemebiar gitu ya. Wah, maka kita hari Minggu itu akan cari satu gereja tertentu, gereja A. Tapi ketika dalam perjalanan kehidupan itu tiba-tiba kita ini punya masalah besar dalam hidup kita. Atau mungkin kita sakit. Nah, kita butuh mujizat nih. Kita butuh kesembuhan. Maka gereja di sekeliling kita menawarkan ya, ada gereja yang dengan perjamuan kudus atau menjanjikan yang namanya mujizat, kesembuhan ada terjadi. Jadi datanglah kita minggu besoknya ke gereja B. Nah, besoknya lagi saudaraku sekalian, kita ini kepengen ya, supaya kalau kita ini habis pulang ke gereja ya kita ini healing lah ya. Senin sampai Jumat itu kan udah kerja sepaneng gitu kepala ya saudaraku ya. Jadi butuh refreshing lah. Sekalian ibadah ya paling enggak nge-mall. Carilah kita minggu besoknya, pergilah ke gereja C yang ada di satu mall. Besoknya lagi saudaraku sekalian kita pengen, wah kalau kita ini habis pulang gereja kan perut ya lapar toh. Ya, pengen kalau setelah itu ya makan. Jadi kita cari gereja D. Pergilah kita ke gereja itu yang ngadakan ibadahnya di satu restoran. Ada lagi orang Kristen model sekarang fenomenanya enggak mau ibadah itu lama-lama. Yang cepet aja Bu Evi. Ya.
Ada gereja di sekitar kita yang menawarkan ibadah hanya 1 jam saja sudah selesai. Amin. Puji Tuhan, tidak ada yang amin ya. Itulah fenomena yang terjadi di sekitar kita, saudaraku. Anda akui, Anda tidak akui, itu ada. Sehingga apa? Kristen-Kristen model seperti ini, Kristen-Kristen yang tidak tumbuh imannya. Hari ini dia bersuka cita, imannya mantap luar biasa. Besok dia loyo. Digencet masalah dikit, tidak kuat. Kemarin saya bahas tentang generasi stroberi. Kita juga mungkin usianya enggak seperti mereka, generasi stroberi. Sudah usianya tua. Tetapi kita modelnya ini mentalnya mental stroberi, bonyok saudaraku. Gencet sedikit, udah klepek-klepek saudaraku. Udah ndak kuat lagi. Imannya jadi rontok, imannya jadi gugur di tengah jalan. Nah, Tuhan ndak mau kita ini punya model iman seperti itu. Karena itu saudaraku sekalian, mari kita bertumbuh dalam ajaran yang sehat hari-hari ini. Ada juga saudaraku, saya pernah mendengar kesaksian ya. Orang Kristen itu berkata begini, Bu Evi, saya ini kalau sudah jadi orang Kristen itu sudah ndak pakai akal lagi. Saya pokoknya diperintahkan Tuhan apapun ya jalan aja. Saya pokoknya mengalir dengan roh Tuhan. Ya, saya ini karena ngeroh. Padahal kalau kita belajar firman Tuhan, Tuhan kan pernah bilang begini, ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu, terus segenap jiwamu dan segenap apa? Akal budimu. Akal budi itu bicara apa saudaraku? Halo? Akal budi bicara apa? Pikiran kita. Jadi saudaraku, Tuhan mau kita jadi anak-anak Tuhan itu yang cerdas. Jadi anak-anak Tuhan yang pinter. Jadi anak-anak Tuhan yang suka belajar firman saudaraku. Karena itu kita persembahkan hidup kita ini, jiwa kita, ya akal budi kita, hati kita. Bahkan Injil Markus berkata kekuatan kita untuk Tuhan. Jadi saudaraku sekalian, karena berseliweran model-model seperti itu, jadi orang Kristen pun lama-lama jadi bingung. Ya, bahkan sampai bingung juga mau kasih persepuluhan apa enggak ya. Itu masih hukum, itu kan lama hukum Taurat. Sekarang kan sudah zaman anugerah. Orang Kristen jadi banyak akhirnya yang kemarin ya 1 bulan yang lalu dibahas di Perwil ya. Itu adalah persekutuan hamba-hamba Tuhan pejabat GBI di Surakarta ini ya. Meliputi Solo Raya, kemudian ada Boyolali, ada Klaten, Sragen ya. Kemudian ada di Sukoharjo ya. Mereka ini pendeta-pendetanya itu ya sampai mengeluh saudaraku. Ya puji Tuhan GBI tempat kita ini, gereja tempat kita puji Tuhan, Tuhan terus kasih berkat ya sehingga operasional bisa terus berjalan. Nah saudaraku, mereka ini banyak yang sampai mengeluh ya, anjlok itu yang namanya persembahan. Kita ya iya sih, memang kalau dibanding yang dulu-dulu sebelum pandemi itu separuh aja ada, lebih bahkan ya. Tetapi puji Tuhan oleh anugerah Tuhan kita terus ada. Karena tadi ini loh, ya enggak ada, sudah tidak ditempel di sini lagi, turun dulu ya. Penyertaan Tuhan apa saudaraku? Ada senantiasa buat setiap kita. Ya, itu kan perkataan iman kita sepanjang tahun ini dan itu tergenapi dalam hidup kita, ya. Nah, sampai orang Kristen itu sampai bingung seperti itunya loh. Padahal pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan juga dituntut itu. Karena kan mereka tidak, GBI ini tidak pendetanya itu digaji oleh sinode. Tetapi hidup oleh iman. Hidup oleh apa saudaraku? Oleh iman. Enggak ada saya sama Pak Willy itu digaji. Ya enggak ada. Semua persembahan, baik persembahan mingguan, persembahan ucapan syukur, persembahan persepuluhan, semuanya jadi satu. Untuk apa? Untuk operasional pekerjaan Tuhan. Bahkan kalau minus ya, bendahara bilang nih enggak ada nih untuk orang tua asuh, enggak ada nih untuk sekolahan, enggak ada nih untuk pos-pos tertentu. Maka kita ini yang harus cari, mikirin ya, ada berkat dari mana, orang kasih, ya kita persembahkan ke situ. Dan saudaraku sekalian,
Maka seperti orang-orang Kristen itu kemudian jadi bingung, saudaraku. Mereka jadi, wah mana sih yang benar? Ya, bahkan saudaraku sekalian, kalau kita belajar ya, dalam fakta realita kehidupan sehari-hari juga seperti itu. Para pemain musik ya, itu tidak hanya di 1-2 gereja, banyak gereja. Ya, setelah selesai ibadah mengiringi, biasanya para pemain musik kemana saudaraku? Halo, pemain musik kemana? Halo, kok pada diem semuanya? Ada WL ya tadi di sini. Pak Rudi, pemain musikmu coba dilihat. Berdiri dulu Pak. Berdiri Pak. Ayo berdiri. Cari mana pemain musiknya. Ada enggak duduk di situ? Halo. Itu enggak di sini aja loh. Tapi di sana sini. Banyakan kayak gitu. Mas Noel di Jakarta ada model gereja seperti itu. Habis pelayanan pemain musiknya keluar. Alasannya macam-macam saudaraku. Minum lah, ke toilet lah. Boleh sih. Tapi habis itu harus masuk kembali. Dengar firman. Nah saudaraku, saya ini khawatirnya yang bertobat itu keyboardnya, drumnya, bassnya sama gitarnya. Nah mereka masih duduk di situ. Tapi orangnya udah enggak bertobat. Enggak diangkat sama Tuhan. Ketika sangkakala berbunyi ndak ikut rapture pengangkatan. Kenapa? Ya karena itu sambil lalu aku main kok. Saudara bukan sedang main, tapi engkau sedang melayani. Sedang apa? Melayani. Beda ndak main sama melayani? Halo? Beda. Main ya main. Selesai itu ya sudah, ndak ada lagi yang namanya tanggung jawab, apalagi udah dibayar. Ya, sampai singer aja ada loh gereja yang dibayar. BL aja dibayar ada, puji Tuhan di sini ndak ada ya. Dan saudaraku sekalian, orang-orang seperti itu yang saya khawatirkan. Ketika mereka mengalami yang namanya hantaman, tantangan dalam kehidupannya, ndak kuat saudaraku. Bonyok. Bahkan rontok imannya. Karena itu gereja ini saudaraku memberikan kepada saudara khotbah-khotbah yang sesuai intinya pengajaran yang alkitabiah kepada jemaatnya. Nah apabila kita mempelajari Alkitab ternyata hal pengajaran ini juga mendapat penekanan yang sangat besar. Yang pertama adalah Tuhan Yesus sangat menekankan pengajaran. Tadi ayat yang kita baca dalam Matius 7, 24-25 mengatakan, orang yang saudaraku sekalian mendengar pengajaran firman Tuhan, ya, dia melakukannya, bukan hanya dengar, ya, tapi apa saudaraku? Melakukannya, maka dia sama dengan apa? Orang yang bijaksana. Jadi kekristenan itu hanya ada 2 kategori. Kategori bijaksana dan kategori orang bodoh. Yang bijaksana adalah yang mendengar terus apa saudaraku? Melakukan. Tapi saudaraku, orang yang bodoh adalah orang yang mendengar tidak melakukan, sekedar tadi sambil lalu. Nggak nyantol, nggak sampai ngubah hidupnya. Karena itu saudaraku sekalian, Yesus berkata bahwa itu seperti orang sedang mendirikan rumahnya, atau istilahnya saya bahasakan fondasi. Fondasi itu penting loh. Anda kalau bikin rumah enggak punya fondasi yang kuat, maka saudaraku ada yang namanya goyangan gempa saja. Itu saudaraku bisa retak-retak tembok saudara, bahkan bisa ambruk, rubuh. Apalagi Alkitab mengatakan tadi ya, dengan mengumpamakan fondasinya itu di atas pasir. Tapi orang yang bijak adalah orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Siapa batu itu atau batu karang itu atau batu keselamatan itu? Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Sehingga ketika yang namanya ujian, tantangan yang Yesus bilang ada hujan, ada angin, ada banjir, maka rumah itu tetap kokoh berdiri. Karena tadi saya bilang dalam hidup ini realitanya tidak selalu sama dengan apa keinginan kita. Apa impian, harapan, cita-cita kita.
betul saudaraku? Anda ingin rindukan sesuatu tapi itu tidak sampai dalam hidupmu. Atau mungkin engkau ngalami dalam kehidupanmu sesuatu yang tidak kula nuwun dulu. Tidak permisi dulu. Suddenly tiba-tiba datang bruk dalam hidupmu. Masalah juga begitu, kadangkala itu datangnya rombongan. Tidak cuma satu saudaraku. Ini belum selesai, numpuk lagi ini, kepala kita sampai puyeng saudaraku. Nah, ketika orang yang mendirikan rumahnya, rohaninya di atas batu karang, yaitu Yesus Kristus Tuhan, pengajaran firman yang benar, maka orang itu bisa tetap kuat. Imannya tidak nyungsep, tapi imannya terus naik, terus bertambah. Justru ketika dia mengalami masalah, ujian, tantangan, maka itu dia bisa melihat kehidupannya itu seperti apa. Apakah dia sudah melakukan firman, apakah dia belum, apakah dia orang bodoh, apakah dia orang bijaksana. Di situ kita bisa tahu bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berkata-kata, bagaimana kita berespon, itu akan muncul. Kalau tidak ada ujian, tidak akan ada tantangan, itu tidak kelihatan saudaraku. Kelihatannya saat ada ujian, saat ada tantangan terjadi dalam hidup kita, maka muncullah itu kehidupan kita yang punya kehidupan rohani dibangun di atas pengajaran firman yang benar. Dan bukan hanya itu saja. Ketika satu saat nanti Yesus datang kali yang kedua sebagai hakim, maka kita bisa melihat kehidupan kita yang dibangun di atas batu karang itu akan mempunyai reward, akan mempunyai pahala yang luar biasa. Sementara orang-orang yang tidak mengalami kehidupannya dibangun di atas pengajaran yang sehat, di atas batu karang yang teguh, tapi di atas pasir, di atas dosa, di atas pemberontakan, maka hilang saudaraku. Tidak ada artinya. Apapun status kita, apapun jabatan kita, apapun kehidupan kita, Kristen seperti apa kita, puluhan tahun ke gereja, dengar ribuan khotbah. Tapi kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, maka kita sama seperti orang yang bodoh. Tapi Yesus bilang, fondasi itu perlu bagi orang percaya. Fondasinya adalah pengajaran firman. Dan di mana-mana pada waktu itu Yesus dikenal oleh masyarakat luas sebagai rabi. Rabi itu adalah guru, saudara. Yesus mengajar, Yesus mengajar, Yesus mengajar. Yesus, karena itu saudaraku, kita melihat di sini Yesus sendiri sangat menekankan pengajaran itu sungguh sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Bukan saja Tuhan Yesus, tetapi gereja mula-mula yang ke B, ya, poin B, juga sangat mementingkan pengajaran. Nah, kitab Kisah Para Rasul itu dimulai dengan satu kehidupan atau satu peristiwa yang namanya Pentakosta. Di mana Roh Kudus waktu itu dicurahkan, turun saudaraku di loteng Yerusalem, dan Roh Kudus itu terus membimbing para rasul. Dan ketika para rasul itu terus ada di dalam bimbingan tuntunan Roh Kudus, mereka terus melakukan karya-karya Tuhan Yesus melalui gereja Tuhan pada waktu itu. Mereka bahkan Kisah Para Rasul 5:28 saya mencatat, para rasul itu menyebar luaskan ajaran yang sudah mereka terima, ya. Teladan yang sudah Tuhan contohkan bahwa pengajaran sesuai dengan firman itu sangat penting. Maka mereka dikatakan firman Tuhan dalam Kisah Rasul 5:28 memenuhi seluruh Yerusalem dengan ajaran mereka. Dan yang luar biasa bukan hanya para rasulnya saja, jemaat mula-mula pada waktu itu ya juga dikatakan dalam Kisah Para Rasul 2:42 ya, Kisah Rasul 2:42 mereka bertekun di dalam pengajaran. Jadi bukan hanya rasulnya saja yang bertekun, tetapi juga jemaatnya bertekun. Ya, mereka setia, mereka mengamalkan, mereka melaksanakan, mereka mentaati firman Tuhan. Bagian yang ketiga, Rasul Paulus pun juga sangat memperhatikan pengajaran. Ya, coba Pak Hendri baca 1 Timotius 4 ayat yang ke-6 ya.
1 Timotius 4 ayat yang ke-6. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Ya, terima kasih Pak. Ketika Rasul Paulus dia memberikan pengarahan kepada Timotius, anak rohaninya yang masih muda. Rasul Paulus mengatakan betapa pentingnya pengajaran yang sehat itu. Ya, dia berkata apa, saudaraku? Terdidik dalam soal-soal pokok iman dan dalam ajaran yang sehat yang sudah kau ikuti selama ini. Bahkan dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua, Rasul Paulus menekankan dan menegaskan kepada Timotius, dia menulis, beritakanlah firman, ya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah yang salah, ya, nasihatilah dengan segala kesabaran dan juga dengan pengajaran. Bahkan di dalam kitab surat Galatia, ya, ketika jemaat Galatia ini, ya, dia diajar, ya, diberitakan Injil yang palsu, Injil yang lain, ya, menyimpang dari ajaran yang sehat, Rasul Paulus menegur. Galatia 1 ayat 6 sampai 9 mencatat Rasul Paulus bahkan memakai kata-kata yang keras. Orang-orang yang sudah menyebarkan Injil, ajaran yang salah itu memutarbalikkan Injil, Rasul Paulus berkata terkutuklah dia. Sampai 2 kali dia berkata terkutuklah orang itu. Jemaatnya juga ditegur, ya, supaya mereka lurus lagi jalannya. Nah, hari-hari ini banyak yang tadi saya katakan, ajaran-ajaran yang tidak sehat juga ada. Sampai orang-orang Kristen yang cetek ilmunya, yang tidak tertanam akar imannya, yang tidak kuat-kuat dibangun di dalam dasar firman, hanya mendengar, tidak melakukan. Mereka kemudian menjadi terseret, saudaraku. Mereka ikut pada ajaran-ajaran itu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana ciri daripada pengajaran yang sehat itu? Yang pertama, pengajaran yang sehat itu cirinya adalah pusatnya selalu Tuhan Yesus. Cirinya apa, saudaraku? Pusatnya selalu siapa? Tuhan Yesus. Bukan pengkhotbahnya, ya, bukan siapa hamba Tuhan yang menyampaikan firman, tetapi pusatnya harus Yesus. Yang ditinggikan, dimuliakan, diagungkan harus siapa, saudaraku? Yesus. Bukan aku, tapi Yesus yang harus ditinggikan. Yesus yang harus dimuliakan. Yang kedua, pengajaran yang sehat itu memberitakan kebenaran. Walaupun kadangkala kebenaran itu tidak enak didengar. Bikin panas ini telinga, bikin merah ini telinga. Paulus pakai istilah sebagai makanan yang keras. Rasul Paulus berkata, kalau kamu masih bayi enggak apa-apalah minum susu terus. Tapi kalau sudah lama jadi orang Kristen puluhan tahun ikut Yesus, masa sih maunya susu terus? Saudara terus-terus minum susu, kebanyakan susu bisa diare. Bahasa Prancis kunonya mencret. Betul apa betul? Susu terus, kakean susu, mencret, saudaraku. Jadi makanan keras itu perlu dalam hidup kita. Artinya apa? Meskipun ketika dosa kita itu ditempelak oleh firman, rasanya sakit, ya, rasanya ndak enak bagi daging kita, rasanya bikin kita tersinggung. Tapi di situ justru Tuhan itu sedang bekerja menyembuhkan saudara. Di situ Tuhan sedang bekerja untuk memulihkan hidup saudara. Yang ketiga, ciri ajaran yang sehat adalah selaras. Sesuai antara perjanjian lama dengan perjanjian baru itu tidak menyimpang. Ada gereja, saudaraku sekalian, yang tidak mau melaksanakan ibadah Natal. Ya. Dan saudaraku, mereka ngarayain ibadah-ibadah, perayaan-perayaan yang ada di dalam perjanjian lama. Nah, itu kan tidak seimbang, saudaraku. Natal bukan kemudian kita pesta pora, tidak, tapi justru Natal itu menjadi momentum bagi saya dan saudara untuk mengingat bahwa pernah ada juru selamat yang turun dalam dunia ini, rela mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Dan dia memberikan pengampunan dosa dan jalan masuk ke surga. Dan peristiwa Natal, momentum kita juga untuk bawa jiwa. Untuk apa, saudaraku? Bawa jiwa.
Karena itu saudaraku sekalian, kita mesti menyaring. Tahu menyaring ya? Kita harus mendeteksi mana pengajaran yang sehat, mana yang tidak sehat. Kalau hanya mengagung-agungkan seseorang saja, oh ini bukan ajaran sehat karena pusatnya harus Yesus. Kita mesti ngerti itu. Yang keempat saudaraku, cirinya adalah seimbang antara berkat dengan salib. Ya, saya kan pernah saksikan ya sama saudara. Satu saat saya menerima undangan pelayanan. Dan saudaraku sekalian, panitianya ya atau koordinator yang mengundang saya itu berkata, Bu Evi boleh khotbah saja, apa saja boleh. Temanya terserah Bu Evi. Tapi satu hal, jangan beritakan tentang dosa. Jangan beritakan tentang salib. Ya. Langsung saya bilang dan terdiam, maaf Pak, saya tidak bisa. Kenapa saudaraku? Yang tadi saya bilang, jemaat kalau hanya diajarkan kasih susu, kasih makanan yang lunak-lunak terus, dia tidak akan bisa bertumbuh. Dan saya sendiri yang mengajarkan, yang tadi Rasul Paulus bilang, terkutuklah dia. Lebih baik saya hidup di dunia ini, paling kan hanya 70, 80, 100 tahun lebih itu sudah jarang sekarang. Tapi saya selamat masuk sampai ke surga. Amin saudaraku. Daripada saya miliaran tahun di sana itu kekal loh, enggak cuma semiliar tahun. Daripada saya di sana itu sengsara, ya. Dikatakan tadi Rasul Paulus terkutuklah dia, ya. Karena itu mesti seimbang antara yang namanya salib dengan yang namanya berkat. Saya percaya Tuhan sanggup memberkati kita, Tuhan sanggup mengadakan mujizat luar biasa. Amin. Amin saudaraku. Itu loh buktinya. Di depan saudara jadi monumen hidup, saya sering bilang kan seperti itu. Ya kan, bisa memberkati, menyembuhkan. Tetapi saudaraku saya juga percaya kesembuhan, mujizat juga terjadi bukan hanya melulu anugerah. Tapi itu juga terjadi kalau kita taat kepada firman. Kalau kita melakukan kebenaran firman walaupun itu yang tadi saya bilang sakit. Ya, walaupun rasanya enggak enak buah daging. Tapi itu membuat iman kita bisa terus bertahan di masa-masa yang penuh dengan tantangan. Alkitab katakan di hari-hari akhir itu adalah masa yang sukar. Dan banyak orang juga berkata tahun 2023 itu masa yang gelap. Analis ekonomi banyak orang hamba-hamba Tuhan juga mengatakan begitu. Tetapi saya percaya dan saya pegang terus ayat kebenaran firman Tuhan itu loh. Yang firman Tuhan bilang 2 Korintus 2 ayat 14 bahwa di dalam Tuhan Yesus dia selalu membawa kita pada jalan kemenangannya. Ada kata selalu. Dan saya percaya orang boleh berkata hal yang negatif tentang tahun 2023. Tapi saya percaya bersama dengan Tuhan ketika hidup kita menjadi pendengar dan pelaku kebenaran firman, disitulah kita akan hidup bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Amin saudaraku. Buktinya apa yang tadi saya bilang itu. 6 bulan nih, mau masuk bulan ke-7. Ya, kita semua dipelihara oleh anugerah Tuhan. Karena itu saudaraku mari belajar di dalam hidup ini bahwa mesti seimbang mendengarkan firman. Jadi ketika engkau membuat telingamu merah rasanya ndak enak, rasanya sakit, justru di situ Tuhan sedang menggosok saudara. Tuhan sedang memurnikan saudara. Yang kelima, pengajaran yang sehat itu adalah membawa pada pertobatan dan kekudusan hidup. Bukan setelah diajar kemudian tidak bertobat. Ya. Tapi ketika kita sudah diajar, kita bertobat, mulut bertobat, cara berpikir bertobat, kelakuan bertobat. Bukan setelah diajar malah ingin nambah istri, nyeraikan istri yang pertama. Memangnya ada Bu Evi? Oh ada. Sampai ada orang begini, Bu, saya ini disuruh Tuhan, katanya disuruh Tuhan. Suruh nyeraikan istri saya dan nikah sama worship leader. Sebegitunya loh. Saya sampai kaget sudah, ini Tuhan yang namanya siapa gitu loh. Mengatasnamakan Tuhan lagi. Yang keenam, ciri pengajaran sehat adalah fokus. Tujuannya surga. Tujuannya kemana saudaraku? Surga. Tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia bukan supaya kita happy.
sakit jadi sembuh, kurang jadi kaya, ya, mobil 1 jadi mobil 10, rumah 1 jadi rumah 5. Bukan supaya itu Tuhan datang ke dalam dunia sehingga kita happy, nyaman di dunia sehingga tidak rindu pulang ke surga. Tuhan Yesus datang supaya kita diampuni dosanya. Amin. Setelah diampuni dosanya kita hidup seturut kehendak Tuhan. Karakter yang lama diproses, dikikis ya. Jadi kita belajar karakter Tuhan Yesus, kemudian kita terima yang namanya hidup kekal. Sorga. Itu sebabnya berkat itu jangan membuat kita lupa sama pemberi berkatnya. Jadi kalau minggu harus ibadah jangan kemudian mikir minggu besok kemana ya. Ya. Sekarang juga ada gereja yang tidak hari minggu tapi hari Sabtu. Ya. Ada juga GBI yang mengajarkan seperti itu, mengadakan seperti itu. Minggu tetap ada, tetapi itu menggantikan yang Sabtu. Jadi kalau minggu mau pergi kemana-mana bolehlah. Ibadahnya diganti hari Sabtu saja. Ya, ada juga yang model seperti itu. Ya, yang tadi saya bilang itu fenomena-fenomena banyak berseliweran. Dan membuat nyaman banyak orang, saudaraku, bisa kemana-mana dan sebagainya. Dan saudaraku sekalian, ketika kita cinta kepada berkatnya, lupa pada sang pemberi berkatnya, lupa ibadahnya, lupa pelayanannya, lupa kehidupan dan sebagainya, maka hidup kita ini tidak menyenangkan hati Tuhan. Padahal kita ini sesungguhnya harus siap-siap loh untuk menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Semakin diberkati, justru kita harus semakin rendah hati. Amin saudaraku? Amin saudaraku? Diberkati semakin apa? Rendah hati. Jangan diberkati semakin takabur. Jangan diberkati semakin engkau arogan. Jangan diberkati aku enggak usah ke gereja lah, yang penting duitku aja yang datang. Tuhan enggak mau seperti itu. Hidup kita ini harus fokus tujuannya surga. Nah sekarang kita lihat 3 hal. Berkat daripada ajaran yang alkitabiah. Yang pertama, kita masuk surga atau neraka itu ditentukan oleh pengajaran. Kalau kita salah mengikuti pengajaran yang salah, maka pengajaran yang salah itu akan membuat akibat sungguh sangat mengerikan. Pengajaran yang salah itu akan membawa orang masuk ke dalam neraka, dan Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 11:13 memperingatkan bahayanya mengikuti guru-guru dan juga rasul-rasul palsu. Mereka tidak lain adalah iblis yang menyamar jadi malaikat terang. Mereka memberikan pengajaran yang tampaknya itu baik, sepertinya sepintas itu baik, sepertinya Tuhan, ya. Nanti kalau tidak salah itu Pak Rudi yang akan sampaikan ya. Sepertinya itu Kristen sih. Tapi ini bukan kekristenan yang benar loh. Ya, ada gereja model seperti ini. Nanti kalau tidak salah itu Pak Rudi minggu ketiga. Ya, akan dibahas itu. Gerejanya apa tuh nanti Pak Rudi akan jelaskan ya, supaya kita waspada. Nyanyiannya seperti kita mungkin. Kalau orang enggak saringannya firman Tuhan ya, dia akan mikir oh ini Kristen. Ya, oh ini sesuai firman Tuhan nih, ya, masuk ke situ dan akhirnya itu gereja salah, ngajarkan yang salah. Saudaraku sekalian, sebaliknya pengajaran yang benar berdasarkan Alkitab, di mana kuasa salib darah Yesus ditekankan, pengampunan dosa, maka itu akan membawa kita masuk dalam surga. Meskipun hari-hari ini tantangannya besar, gereja yang seperti ini, ya, gereja yang kurang untuk peminatnya yang tadi. Yang entertain ya, terus apalagi musiknya bagus. Yang saya kasihan tuh gerejanya, kalau gerejanya kecil, gerejanya ndak punya AC, itu kan kasihan sekali toh. Gereja yang mungkin musiknya itu wah seadanya. Apakah mereka bukan tubuh Kristus, gereja Tuhan yang diberkati, yang ajarannya sehat? Belum tentu loh saudaraku. Seringkali kita ini hanya penghakiman sepintas. Karena apa? Ajaran yang kita terima salah. Yang kedua, etika hidup kita sehari-hari ditentukan oleh pengajaran. Etika itu berkaitan dengan norma, kesopanan, dan tingkah laku. Dalam hidup kekristenan juga ada etika, namanya etika Kristen. Patokannya apa Bu Evi? Firman Tuhan. Ya. Jadi saudaraku, prinsip-prinsip yang ada di dalam firman Tuhan itu membuat kita itu, ngajar kita itu hal-hal yang praktis. Contoh ya, kalau kita ini ngikuti ajaran yang salah, maka itu sesuatu yang membahayakan. Ada satu kaum atau sekte namanya kaum Qatar.
Ini muncul di abad pertengahan di Perancis Selatan. Mereka mengambil nama Qatar itu dari kata Yunani yang berarti murni atau bersih. Ini tadinya orang Kristen. Ini tadinya anak-anak Tuhan. Tapi kemudian ya mereka belajar dan sebagainya, tambah belajar tambah keblinger, saudaraku. Tambah belajar bukan tidak bertobat, hanya jadi yang namanya kritisi saja. Ya, tapi mereka tidak jadi praktisi. Ya, karena itu saya katakan, ya. Ketika dalam kehidupan kita ini mau dalam hidup ini praktek. Ya, jangan dengar saja tapi praktek, lakukan firman Tuhan sekecil apapun. Mereka hanya mengkritik aja. Dan saudaraku, mereka muncul ya, ajaran ini mereka mengajarkan jalan cepat masuk surga itu bunuh diri. Jadi supaya dalam perjalanan hidup seseorang itu enggak usah repot-repot menghadapi dosa, enggak usah repot-repot menghadapi pencobaan karena kita bisa jatuh dalam dosa, ya bunuh diri, jadi rame-rame bunuh diri. Ada juga ya tahun berapa itu ya sangat lama ya, itu ada aliran namanya aliran Children of God, itu saya masih kecil waktu itu. Nah aliran ini saudaraku mengajarkan Tuhan adalah kasih dan kasih adalah Tuhan. Akibatnya apa saudaraku? Mereka menghalalkan hubungan free sex sesama anggotanya. Dan mereka meyakini saudaraku, ketika mereka melakukan perbuatan tersebut mereka sedang mengadakan ritual. Dan ritualnya itu adalah ritual yang berpahala besar. Mengerikan ya. Dan saudaraku sekalian, sebaliknya kalau kita ikut ajaran yang sehat, yang alkitabiah, maka kita ini ketika contoh saja memasuki perjalanan pernikahan, maka pernikahan kita ini akan punya dasarnya kasih. Dasarnya apa saudaraku? Kasih. Bukan kasih manusia tapi kasihnya siapa saudaraku? Kristus. Kenakanlah kasih, ada kan firmannya ya, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah itu kasih Kristus. Sehingga hidup keluarganya itu untuk memuliakan Tuhan. Nah ketika seseorang ikut ajaran yang menyimpang, maka dia tidak mengenal itu. Ya sudah egonya saja, tidak mau jadi pelaku firman. Sudah puluhan tahun menikah dan sebagainya, tapi masih egonya tinggi. Yang satu kingkong, yang satu burung merak, saudaraku. Nah kapan ini keluarga bisa aman, tentram, damai sejahtera? Ya, mana bisa berkat Tuhan turun dalam hidupnya. Berkat Tuhan turun tapi blobos terus, bolong terus saudaraku. Kenapa saudaraku? Karena tadi ribut terus saudaraku. Tidak ada kerendahan hati. Nah juga tentang ajaran tabur tuai saudaraku sekalian. Kita sungguh-sungguh sangat pegang itu saudaraku. Karena ajarannya benar. Jadi kita ngerti apa yang kita tabur, pasti kita apa saudaraku? Kita tuai. Nah Alkitab menegaskan hukum tabur tuai itu tidak hanya berlaku dalam dunia tumbuhan, tetapi juga di dalam kehidupan manusia. Coba Pak Hendri baca sebagai ayat terakhir, Galatia 6 ayat 7 sampai 9 Pak Hendri. Galatia 6 ayat 7 sampai 9. Galatia 6 ayat 7 sampai 9. Galatia pasal 6 ayat 7 sampai dengan 9, firman Tuhan berkata demikian. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, terima kasih Pak Hendri. Manusia yang menabur dalam hawa nafsunya akan menuai kebinasaan. Dan firman Tuhan berkata, mereka yang menabur dalam roh akan menuai hidup yang kekal. Jadi kita orang Kristen yang menerima pengajaran yang sehat, yang sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan Alkitab. Pengajaran menabur dan menuai itu ada. Dan itu membuat kita hidup hati-hati dalam dunia ini. Hati-hati dengan perkataan kita, karena apa yang kita tabur dalam kata-kata pasti kita tuai. Hati-hati dengan kelakuan kita, karena perbuatan kita itu pasti akan kita tuai. Sehingga apa? Kita menuai hal-hal bukan negatif, tapi hal-hal yang positif dari Tuhan. Amin saudaraku? Itu undang-undangnya kerajaan sorga, aturannya sorga.
Kalau kita hidup di dunia ini, contoh hidup di Indonesia, ada aturannya enggak saudaraku? Ada enggak? Nyopir saja ada aturannya enggak? Naik motor ada aturannya? Naik sepeda ada aturannya? Di sebelah mana saudaraku? Halo, sebelah mana? Kanan? Sebelah mana? Kiri. Ya, ada lampu merah, saudara langgar itu aturan. Kena tilang enggak saudaraku? Halo? Kena tilang. Di sorga juga ada aturannya. Kita ini sebagai orang percaya punya dua kewarganegaraan. Dua kewarganegaraan. Warga negara yang pertama warga negara Indonesia. Tapi jangan lupa warga negara yang kedua warga negara mana? Sorga. Dan undang-undang sorga mengatakan ada yang namanya di atas hukum anugerah. Di bawahnya itu ada yang namanya hukum tabur dan tuai. Karena itu kita belajar tabur yang baik. Maka kita juga akan menuai kebaikan dari Tuhan. Jadi sekarang yang ketiga terakhir. Berkatnya adalah ketika kita menerima pengajaran yang sehat, imannya jadi kuat. Jadi apa saudaraku imannya? Kuat. Roma 10 ayat 17 mengatakan iman datang dari kita mendengar firman. Jadi firman itu yang berisi pengajaran Alkitabiah yang sehat akan membuat iman kita bertumbuh. Berakar ke dalam semakin kuat sehingga menghasilkan buah yang lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi sekarang yang terakhir, sikap kita bagaimana terhadap ajaran yang sehat. Bisa munculkan ya, yang pertama, terima dan taati pengajaran yang sehat. Sesuai dengan Alkitab, dengan hati yang apa saudaraku? Terbuka. Yang kedua, tinggal tetap di dalam kehendak Tuhan. Ya, yang ketiga, pegang teguh ajaran yang sehat. Yang keempat, ajarkan juga kepada orang lain, terutama kepada anggota keluarga kita, suami, istri kita, anak-anak kita, sehingga mereka terus dibangun di dalam Kristus. Kesimpulannya adalah, pastikan hidup kita dibangun di atas pengajaran yang kokoh, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Kita akan berdiri bersama-sama saudaraku. Mari kita belajar dalam hidup ini Tuhan ingatkan. Ketika kita mendengar firman, belajar lakukan, taati. Dan saya percaya ketika kita melakukan, mentaati setiap kebenaran firman, apapun yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan izinkan itu. Kita tidak pernah akan meragukan kasih setia Tuhan. Dia adalah Bapa yang teramat sangat baik. Lewat gunung yang tinggi, lembah yang curam sekalipun, tapi kita tidak pernah meragukan setiap janji Tuhan. Dan hari ini mungkin engkau datang dengan masalah dalam hidupmu, dengan pergumulan dalam hidupmu, yakin dan percaya. Firman Tuhan itu berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Firman Tuhan itu berkuasa untuk menyelamatkan saudara. Karena itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terus pegang janji Tuhan, percaya dan akan terjadi sesuai dengan iman dan kepercayaanmu. Kita tutup mata saudaraku. Dan semua masing-masing berurusan dengan Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita sudah menjadi Kristen puluhan tahun. Ribuan khotbah mungkin ratusan atau puluhan ribu khotbah sudah kita dengar. Tetapi kita mungkin belum melakukan dan mentaati kebenaran firman. Mari kita bertobat hari ini saudaraku. Dan kita mau menjadi Kristen-Kristen yang dewasa rohani. Bukan Kristen anak-anak yang terus ingin akan perkara-perkara yang mudah. Perkara-perkara yang lembek. Hanya makanan-makanan yang susu saja. Tetapi kita juga mau jadi Kristen-Kristen yang sehat rohaninya. Terus kuat dan dipakai Tuhan luar biasa. Karena itu kalau ada di antara saudara yang hari ini cek kehidupan saudara, jangan cek orang lain, hidupmu saudaraku. Sudahkah engkau siap menantikan Tuhan kali yang kedua? Sudahkah hidupmu berkenan kepada Dia? Mari kita minta ampun kepada Tuhan. Supaya Tuhan memulihkan dan membenarkan kita kembali. Dan kita bisa berkata, Tuhan, aku percaya
Seperti apapun hidup yang Engkau izinkan terjadi dalam hidupku, Engkau selalu Tuhan yang baik dan terbaik dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semuanya menyembah kepada Tuhan. Semuanya menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua menyembah Tuhan, semua menyembah Tuhan, semua menyembah Tuhan. Syikirata karaba, semua menyembah Tuhan. Jadilah Kristen-Kristen yang membangun hidupmu di atas batu karang, pengajaran firman Tuhan yang benar, yang sehat. Jadilah orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh Kristen, yang bisa melewati setiap tantangan pergumulan dengan iman yang kuat. Bukan iman yang loyo, bukan iman-iman yang hanya iman-iman yang menyimpang dari kehidupan kekristenanmu, kehidupanmu kepada Tuhan. Tapi sungguh-sungguh engkau pegang setiap janji-janji Tuhan dalam hidupmu. Tuhan Yesus, engkau dengar setiap seruan doa anak-anakmu. Engkau Tuhan menjamah dimanapun anak-anakmu berada Tuhan. Syekirata karapara paralaya syekirata karapa. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Tuhan bergerak, Tuhan bekerja dengan cara Tuhan yang ajaib. Kau sudah bereskan, Kau sudah ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Dan ini saatnya Tuhan, kami bisa berkata, kami tidak pernah akan meragukan setiap janji firman-Mu. Kami tidak pernah akan meragukan akan penyertaan-Mu Tuhan. Kami percaya ada kuasa di dalam kehidupan perkataan-Mu Tuhan. Kesembuhan akan terjadi, pemulihan akan terjadi, karena tidak ada perkara-perkara yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Syekerata karapaya ralaya syekerata ralaya syekero iralaya se. Pulihkan setiap hati-hati yang terluka hari ini Tuhan. Kami mau terus tinggal di dalam kebenaran firman-Mu yang mengajar kami, yang mendidik kami Tuhan. Oh Yesus, 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 haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman. Waktu selanjutnya saya kembalikan Bapak Gembala. Sembuhkanku, Kau bersabda, Kau bersabda, dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman, dan sembuhkanku. Kau bersabda, dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi atas kita semua, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Siapa yang ragu-ragu dengan kekuatan, dengan kekuatan Tuhan? Dalam lembah yang curam,
Serahkan pada Tuhan, percaya pada Tuhan. Lakukan dengan iman, lakukan dengan iman, lakukan dengan iman. Berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kami mau simpan dalam hidup kami mau lakukan segala kebenaran firman-Mu, kami mau pegang firman-Mu, janji firman-Mu. Ada kehidupan yang di depan kami, yang kami akan lewati Tuhan. Bukan hanya sekedar kehidupan yang sekarang, tapi kehidupan yang kekal. Satu tanggung jawab besar bagi kami, untuk kami menjaga kehidupan ini Bapa. Berkati Tuhan jemaat-Mu, biarlah mereka bertumbuh sampai akhir hidup mereka. Mereka bisa mempertahankan iman, mereka bisa mempertahankan kasih karunia, mereka bisa mempertahankan segala sesuatu tentang iman mereka Tuhan. Sampai maut memanggil Engkau, memanggil dia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kita yang percaya bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Allah sumber kuatku, ya. Kita akan tutup ibadah ini dan kita percaya kita pulang bersama berkat dari Tuhan. Amin. Ya. Yes. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, Namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Mari kita andalkan Tuhan. Tak ku andalkan kekuatanku, Namun yang pasti dan tetap selamanya. Angkat tangan bagi Tuhan. Sumber kuatku, Angkat tangan bagi Tuhan. Bagi Tuhan. Kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya.
Kami selalu mengandalkan-Mu Tuhan dalam segala perkara Tuhan. Hanya Tuhan yang kami andalkan. Manusia boleh menghadapi kelemahan, tetapi ketika kami mengandalkan-Mu Tuhan, ada banyak cara Tuhan memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami sudah diberkati oleh Engkau dengan suasana ibadah yang hidup, yang kami percaya ini karena pekerjaan kuasa Roh Kudus yang bekerja di hari-hari ini Tuhan. Dan umat-Mu akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan tentunya kami percaya ada berkat penyertaan Engkau, anugerah dari Tuhan, keselamatan dari Engkau. Setiap langkah kami yang kami jejakkan Tuhan, pasti kami bersama Engkau. Dan kami selalu mengandalkan-Mu Tuhan. Mari kita yang mengandalkan Tuhan, angkat kedua tangan kita. Bersama Tuhan kita pasti melangkah dengan bisa. Bersama Tuhan pasti kita akan diberikan kekuatan. Bersama Tuhan pasti kita akan diberikan jalan keluar dari Tuhan. Terimalah berkat, damai sejahtera dalam Tuhan, hanya di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur.